Hai, welcome to Ermiza Ministry Channel. Sehari ini kita kembali lagi di dalam pembacaan kita untuk hari ini, yaitu hari yang ke-70. Congratulations semua. Kita sama-sama sudah sampai ke hari yang ke-70. Tidak sedar kan? So, hari ini saya akan bacakan pembacaan kita hari ini seperti biasa juga di dalam buku Account Series 1 Christ the Way, tapi hari ini di dalam Yohanes 5, Yohanes pasal 5 sahaja, bukan di dalam Desire of Ages. Esok kita akan baca semula di dalam Desire of Ages, sebab dalam buku ini dia bandingkan ayat-ayat yang telah diulas di buku Desire of Ages dengan ayat yang terdapat di Alkitab. So memang sangat memang sama, memang sama, cuma di dalam buku Desire of Ages itu dia ada penerangan lagi lah dengan lebih jelas begitu. Macam dia ulas semula apa yang ayat di Bible kena cakap. So itulah sebabnya kita kena baca kedua-dua dalam ayat yang ada di dalam Bible dan juga dalam buku Desire of Ages supaya kita lagi clear tentang pelajaran itu. Tanpa membuang masa, mari kita mulakan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, terima kasih Tuhan, sekali lagi Engkau berikan kami kesempatan yang begitu indah untuk membaca firman Engkau yang terdapat di dalam buku Account Series 1 Christ the Way ini Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberikan peluang kami untuk terus hidup, terus melayani Engkau untuk hari yang ke-70 ini Tuhan, melalui pembacaan harian kami. Ampunkan dosa pelanggaran kami, semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So mari kita baca Yohanes 5. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Wow, lama kan 38 tahun dia sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan sahaja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan oleh anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi dan pada pekerjaan-pekerjaan itu sehingga kamu menjadi hairan. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak,
supaya orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka akan mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ini adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mahu menikmati seketika sahaja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Aku tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Oke, sampai di sini saja pembacaan kita hari ini di dalam Yohanes 5. Di mana orang Yahudi telah mempersoalkan segala sesuatu yang telah Yesus lakukan pada ketika dahulu sebagai Allah anak, di dalam dunia ini, sedangkan segala sesuatu yang dia lakukan itu adalah kehendak Tuhan. Hari ini, bukan di dalam Yohanes 5 saja, dia ada sambungan pula. Di dalam Desire of Ages nomor 201 bab 21, tajuk dia Bethsaida dan Sanhedrin. Saya baca sesambung sekali, So, kita baca apa yang dikatakan, apa yang sama dengan ayat yang telah pembacaan di dalam Desire of Ages dengan Yohanes 5 tadi. So, kita teruskan. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethsaida. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang kusta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air itu. Pada saat-saat tertentu air kolam ini bergoncang, dan menurut kepercayaan umum air itu bergoncang oleh suatu kuasa gaib, dan siapa yang pertama-tama meloncat ke dalamnya,
Selagi air kolam itu bergoncang, ia akan disembuhkan dari penyakit apa sahaja yang dideritanya. Beratus-ratus penderita mengunjungi tempat itu, tetapi kalau begitu banyak orang yang berebutan bila air itu bergoncang, maka orang-orang yang agak lemah sering terpijak oleh orang-orang yang lebih kuat. Banyak yang tidak dapat menghampiri kolam itu. Banyak pula yang telah berhasil tiba pada kolam itu, tetapi telah meninggal dunia di tepinya. Banyak tempat berteduh telah dibangun di sekeliling tempat itu agar orang-orang sakit itu dapat terlindung dari panas pada siang dan dingin pada malam. Ada pula yang menunggu sepanjang malam pada serambi-serambi itu, merayap ke tepi kolam itu dari hari ke hari, tetapi sia-sia belaka usaha mereka itu. Yesus kini berada kembali di Yerusalem. Setelah ia menyendiri dan minta doa sendirian, ia datang ke kolam itu. Ia melihat para penderita yang malang sedang memandang dengan penuh perhatian pada kolam itu, karena pada sangkaan mereka hanya inilah satu-satunya kesempatan bagi mereka untuk sembuh. Ia rindu menyatakan kuasanya dan menyembuhkan setiap penderita ini, tetapi hari itu adalah hari Sabat. Orang banyak sedang menuju ke bait suci untuk berbakti, dan ia mengetahui bahwa penyembuhan semacam itu akan menimbulkan prasangka orang Yahudi sehingga dapat mengakhiri pekerjaannya dengan tiba-tiba. Oke, sampai di sini saja pembacaan kita pada hari ini. So, jangan lupa untuk terus bersama saya di pembacaan seterusnya. Sambungan dalam Desire of Ages tadi baru sekian kita baca. So, jangan lupa untuk bersama saya esok, oke? So, kita akhiri pembacaan ini dengan doa. So, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta kerja di surga, terima kasih Tuhan atas berkat Engkau, kasih Engkau, penyertaan Engkau sepanjang pembacaan tadi Tuhan. Tuhan, kami mengetahui bahwa apa sahaja yang Engkau lakukan, kami harus contohi. Dan kami melihat bahwa Engkau telah menyembuhkan orang yang sakit pada hari Sabat. Jadi kami percaya bahwa kami juga boleh membantu siapa saja yang dalam kesusahan, yang memerlukan, walaupun pada hari Sabat Tuhan. Terima kasih Engkau sangat mengasihi semua orang yang memerlukan Engkau Tuhan. Terima kasih atas contoh yang begitu indah. Terima kasih atas pelajaran hari ini. Biarlah Engkau terus memberkati kami, memberikan kami kesehatan yang baik, agar kami terus dapat melayani Engkau di sepanjang hari-hari akan datang dan di pembacaan-pembacaan kami seterusnya. Ampunkan dosa pelanggaran kami Tuhan. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So, sampai di sini saja, jumpa lagi di pembacaan seterusnya esok. So, God bless you all. Bye.